Selamat sore untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bandul sang waktu berayun seirama, selaras rutinitas menggulung detik demi detik. Gema kebersamaan oikumene datang menyapa dalam sukacita syukur. Tuhan telah menguatkan Piki melintasi masa yang terus bergulir tanpa henti. Kita bergembira atas kairos Tuhan, waktu anugerahnya. Agung dan semaraklah kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. He hideth my soul. My Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. Hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life with the clefts of His love, and covers there with His hand, and covers me there with His hand. Terima kasih Tuhan, sungguh kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjaga kami di dalam setiap perjalanan, tugas peran yang Kau percayakan buat setiap kami, secara khusus di dalam kelembagaan Piki ini. Terima kasih untuk semangat, terima kasih untuk gairah yang Kau terus berikan kepada kami di dalam mengemban tanggung jawab melalui Piki ini. Kalau sebentar kami mau ibadah Tuhan, biarlah Engkau berkenan atas ibadah kami pada sore malam hari ini. Engkau berkenan di dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami juga berdoa, kiranya ketika firman Tuhan diberitakan buat kami semua, biarlah firman itu yang melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami serahkan setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku
Aku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti ya Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Saat bercermin diri, tak ada yang dapat dibanggakan dari sosok manusia lemah yang gampang lalai dan rawan salah. Cermin Allah telah membuka seutuhnya topeng yang penuh muslihat. Wajah yang dipoles kemunafikan dan kepura-puraan, dan keinginan hati yang penuh rekayasa atas kepentingan diri, semua runtuh, luruh pada sayup belai Sang Penebus. Ibadah adalah saat kontemplasi untuk berjuang ke arah kesucian, kemurnian, kelapangan, dan kejujuran hati. Mengakui yang salah dan memberi diri diubah menuju yang benar. Membawa kedamaian dan kasih di hati, menapaki tahun anugerah Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Through many dangers, toils and snares, we have already gone. 'Twas grace that both us saved us far, and grace will lead us home. When we've been here 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun.
Tuhan melihat hati. Janjinya memberi hati yang baru dan roh yang baru, dan menjauhkan dari hati yang keras, dan kenangan pahit pun pergi menjauh. Tenggelam dalam samudra masa lalu. Kenangan manis dan indah terdekap erat menjadi kekuatan baru. Bahwa kita terpanggil untuk memiliki kebaruan, sehati, sepikir, untuk kepentingan bersama. Dan semua berawal dari hati yang baru. Spirit Roh Kudus, semangat baru yang tak akan pudar. Karena anugerah terindah penebusan dan keselamatan berkidung ceria di pelataran hati yang bersorak bersyukur. Disilahkan Pendeta Ronald Tafilatu untuk melayankan firman. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Saya kemarin dulu diminta oleh Bang Sekjen untuk menggantikannya untuk pelayanan firman pada malam hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan dan perenungan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami, secara khusus kepada Persekutuan Intelijensia Kristen Indonesia yang diorganisir oleh DPP PIKI dengan ibadah bulanan, kegiatan ibadah bulanan yang malam ini kami laksanakan. Engkau berkati kami semua yang ikut serta dalam ibadah bulanan ini, dan secara khusus kami minta Tuhan penyertaan-Mu lewat Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami yang akan membaca bersama firman Tuhan di malam ini. Dan lebih daripada itu, Engkau berikan kami kemampuan untuk bisa memaknai dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan suara-Mu bagi kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, malam ini kita punya bacaan masih di sekitar tema bulan Oikumene, karena ibadah bulanan
malam ini juga sekaligus adalah ibadah dalam rangkaian perayaan bulan Oikumene oleh DPP PIKI. Dan saya diberitahukan bahwa pembacaan kita masih seputar tema bulan Oikumene yang diambil dari Filipi 2 ayat yang kedua sampai dengan ayat ketiga sebagai perbandingan untuk memaknai tema besar dari bulan Oikumene ini sendiri. Kalau kita bisa saya baca untuk kita sama-sama ya. Filipi 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang 3. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan dalam malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekasih, bacaan dari Filipi 2 ini bukan bacaan yang baru buat kita semua ya, terutama teman-teman yang selalu bergelut dengan kegiatan-kegiatan gerejawi. Selalu ini menjadi bacaan yang menarik, terutama juga menjadi bacaan menarik ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan bergereja. Nah, bulan Oikumene ini dari Komisi Teologi ada Ibu Margi juga ya, sebagai salah satu anggota Komisi Teologi, kalau saya tidak salah ingat ya. Ibu Margi, selamat malam. Ya, pilihannya sangat menarik sekali untuk menjadi perenungan bersama mengenai Filipi 2 ayat 2 sampai 3 ini. Dengan tema yang kemudian dirumuskan menjadi tema yang sederhana tapi maknanya sangat dalam, tapi juga sangat faktual dan kontekstual juga. Ya, sehati sepikir untuk kepentingan bersama. Sehati sepikir untuk kepentingan bersama. Ya, PGI sendiri dalam perjalanannya di usia 72 tahun memaknai perjalanan di usia yang tidak mudah ini ya sebagai usia yang matang, mengajak semua orang ikut berefleksi bersama dan mengingatkan semua warga gereja, termasuk kita sebagai bagian dari lembaga keumatan juga, untuk kita bagaimana bisa memaknai ini sebagai komitmen kita bersama, bahwa nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ini sesuatu yang faktual dengan keadaan kita saat-saat ini. Bagaimana tidak dalam komunikasi kita antar lembaga keumatan saja, ini belum terlalu ya 100% ini bisa dilakukan dengan baik. Bagaimana secara internal juga merasakan hal yang sama. Belum lagi kita berinteraksi dengan jemaat-jemaat ya yang adalah bagian dari lingkungan yang paling terkecil di mana kita berada bersama dengan keluarga kita masing-masing. Jadi sehati sepikir untuk kepentingan bersama sangat dalam yang dirasakan oleh PGI, dan ya beberapa waktu yang lalu tantangan di usia 70 tahun ketika dia genap 70 tahun itu 71 tahun lalu itu heboh sekali ya, dengan banyak macam hal yang membuat persoalan-persoalan ekumenis, terutama juga pada saat di sidang raya itu masih juga terus dijadikan sebagai topik dan agenda percakapan yang sangat serius. Begitu pula di sidang-sidang MPL kemarin, di sidang MPL PGI di Tahuna, ini hal juga menjadi catatan bersama bahwa memasuki usia 72 tahun ternyata mengelola
keanggotaan gereja yang makin bertambah. Sekarang anggota sudah bertambah jadi 95 orang. 55 sinode, 55 sinode. Tambah 3 sinode, 4 sinode waktu di sidang MPL di tahunan. Jadi kita ada gereja-gereja mainstream atau gereja-gereja yang dari basis ekumenikal, ada gereja-gereja yang berbasis Injili, ada gereja-gereja yang berbasis karismatik. Nah, jadi mereka selain juga menjadi anggota dari Persekutuan Gereja Indonesia, mereka juga menjadi anggota di badan gereja mereka masing-masing yang Injili, mereka juga badan anggota gereja di Injili, yang karismatik juga demikian. Nah, kita punya 8 gereja aras nasional, ya, ada PGI, ada PGLII, ada KWI, ada PGPI, ada Bala Keselamatan, ada Advent, ada Baptis, sama ada Ortodoks, ada 8. Ya. Bisa dibayangkan saja dengan latar belakang kesejarahan tentunya, dan konteks berteologi dari masing-masing gereja, itu juga menjadi tantangan yang cukup serius, ya, bagaimana bisa merajut kebersamaan itu, ya, dalam menyikapi persoalan-persoalan kebangsaan misalnya. Ini hal yang menjadi tantangan tersendiri. Itu kita bicara bagaimana 8 gereja aras nasional ini berkomunikasi, memecahkan atau menarasikan atau merumuskan hal-hal yang sangat penting untuk memperkuat persoalan-persoalan kebangsaan kita, atau menjaga supaya persatuan dan kesatuan bangsa ini tetap utuh gitu. Tapi tantangan di dalam secara internal dari masing-masing gereja aras nasional ini juga cukup serius, ya. Kita tidak bisa pungkiri itu. Ya. Belum lagi lembaga-lembaga keumatan. Kita punya PIKI, kita punya GAMKI, kita punya GMKI. Kita punya yang baru-baru ini juga ada PISKA, ya. Walaupun itu sudah agak lama, tapi dia juga ada, ya. Itu kita punya apalagi, ya, yang sekarang GMKI ini ada pengurus nasional kumpulan senior GMKI juga, ya. Dan masih banyak lagi. Nah, ini potensi yang luar biasa. Ini kekuatan yang luar biasa, karena perbedaan itu kita harus lihat secara positif sebagai sebuah kekuatan. Jadi kita ambil itu sebagai sebuah energi untuk memperkuat kebersamaan kita seharusnya. Maka dulu pernah di sidang raya ada di dalam tema-tema sidang gerejawi pernah ada juga tema sebutnya itu kebersamaan dalam kepelbagaian, atau itu salah satunya. Nah, ternyata isu kebersamaan dalam kepelbagaian itu juga masih menjadi isu yang sampai hari ini belum bisa dinarasikan dengan dinarasikan dengan memberikan refleksi tersendiri bagi semua gereja-gereja anggota, ya. Nah, dan saya lihat ini persoalan yang cukup serius yang kita hadapi dari apa yang saya gambarkan tadi. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita di Filipi 2 ayat 2 sampai 23, Rasul Paulus juga menghadapi keadaan yang sama ketika dia berbicara dengan jemaat Filipi, ya. Ada 3 hal sebenarnya yang kemudian membuat dia merefleksikan atau mengatakan bahwa karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Jadi dia berharap jemaat di Filipi itu bisa melihat apa yang sedang mereka hadapi itu sebagai sesuatu hal yang sangat baik, ya. Dan karena itu dia mendorong mereka itu menjadi sebuah kekuatan yang membuat mereka tidak perlu ribut, tapi mereka perlu juga bersukacita karena perbedaan-perbedaan itu. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia.
Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ada kata kunci penting dari apa yang menjadi refleksi dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Pertama, kita tahu bahwa perpecahan itu di mana-mana selalu dipengaruhi oleh ego yang begitu kuat, ya. Tidak hanya ego pribadi, ego institusi bisa juga, ya. Itu selalu pasti menjadi persoalan, dan persoalannya bisa berkepanjangan. Kalau orang Jakarta kadang-kadang saya dengar istilah itu, kalau mereka bilang, atau orang Manado juga bilang, kau mau panjang atau pendek ini masalah, begitu kan? Nah, kadang-kadang juga sering ada ungkapan begitu. Jadi ego itu kuat sekali mempengaruhi bagaimana orang kemudian bisa berpotensi menjadi terpecah, tercerai-berai. Yang kedua, harga diri. Di Papua, apalagi di wilayah karena di wilayah Kepala Burung misalnya, atau di wilayah Jayapura, Sentani, daerah Tabi, atau di daerah Saireri, kita di Papua itu di 7 wilayah adat, harga diri ini hal yang tidak bisa dipakai tawar-tawar, ya. Jadi kalau orang Sorong bilang, kita kalau mau kerjakan sesuatu dengan baik, maka harga diri harus taruh di muka dulu. Karena kemudian dari harga diri itu tanggung jawab akan mengikuti. Itu kata orang-orang di Papua. Dan itu memang serius, ya. Dalam pemahaman mereka secara adat istiadat, secara budaya, harga diri itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau mereka diberikan tanggung jawab, maka bukan tanggung jawab yang paling depan, tapi harga diri duluan. Harga diri dulu, baru nanti tanggung jawab ikut. Karena harga diri itu memberikan orang kesadaran, memberikan orang komitmen, dia harus lakukan itu, karena itu membangkitkan tanggung jawab orang. Tanggung jawab orang yang diberikan tugas atau mandat. Ya. Nah, harga diri ini seringkali juga terjadi benturan. Ya, persoalan harga diri ini. Ya, tidak siapa mau harga dirinya diinjak-injak, ya. Suku mana ada mau harga diri injak-injak? Gereja mana yang mau harga diri injak-injak? Lembaga mana yang mau harga diri injak-injak? Nggak ada yang mau harga diri diinjak-injak. Kalau sudah persoalan harga diri itu sudah taruhan hidup mati sudah. Ya, kamu bikin panjang pendek, mari sudah. Kamu mau jual, kita beli. Ya, itu soal harga diri. Jadi tidak bisa tawar-tawar. Nah, ini salah satu hal juga yang diingatkan oleh Rasul Paulus pada jemaat Filipi. Ya, bahwa jangan terlalu menonjolkan hal ini. Yang terakhir itu terlalu memusatkan diri sendiri. Jadi ingin orang lain semua melihat ini saya yang sudah. Saya yang paling betul. Ya kamu tidak betul, saya sudah ini yang paling betul, ya. Dari orang, saya ingat kalau kami di Biak, karena saya dari Biak, ada istilah itu ayah ini. Ayah kada, saya ini sudah. Kamu bikin apa? Saya ini sudah. Kamu mau coba dengan saya, mari. Jadi pemusatan terhadap diri sendiri itu menguat, dan itu sangat berpotensi untuk membuat kita bisa pecah belah. Nah, dari 3 hal ini secara sederhana saya mau katakan, di ayat 3 itu ada kata kunci yang paling sangat mendasar sebenarnya, yang bisa kita menjadikan itu sebagai pegangan kita, bagaimana kita berhadapan dengan 3 akar yang menyebabkan kita mudah sekali terpecah belah. Kata itu adalah rendah hati. Nah, memang ini 2 kata yang kita selalu dengar tiap kali di mana saja, tapi kerendahan hati itu menjadi persoalan yang serius ketika kita berhadapan dengan tantangan masalah yang kita harus rumuskan atau cari jalan keluar. Dan semua orang tidak punya kerendahan hati. Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin. Piki dalam berbagai pertemuan terakhir dalam merumuskan pokok-pokok pikiran misalnya, itu saja juga tidak mudah, karena ya kita butuh kerendahan hati dari semua orang yang terlibat merumuskan sebuah narasi yang bisa menjadi motivasi, menjadi komitmen bersama untuk membangun, menjalankan itu secara bersama-sama. Kerendahan hati.
Ini hal yang sangat-sangat mendasar. Hampir semua orang, ya, ketika dia sudah berkutat pada 3 persoalan, 3 hal tadi, ya, ego, harga diri, ya, pemusatan pada diri sendiri, ya, itu sudah 100% tidak mungkin kita bicara kerendahan hati di sini. Tidak mungkin kita temukan kerendahan hati di sini. Semua akan berdiri di wilayahnya masing-masing. Mempertahankan apa yang dianggap sudah paling benar. Ini hal yang sangat serius. Jadi kita diajarkan malam ini 3 akar persoalan, 3 hal mendasar yang kita diingatkan sebenarnya oleh Rasul Paulus, dan ini bukan hal baru sebenarnya buat kita, apalagi kita sebagai intelligence Kristen, ya, ego, harga diri, dan pemusatan pada diri sendiri itu tidak bisa dipungkiri, selalu membayang-bayangi kehidupan kita hari lepas hari. Baik kita dalam keluarga, baik kita secara institusi, apalagi kita secara personal. Nah, maka Rasul Paulus hanya mengingatkan kita satu hal penting saja. Untuk melawan 3 hal tadi, kita hanya perlu 1, kerendahan hati. Nah, kita bicara tentang intelligence Kristen. Kita bicara tentang intelektual Kristen. Itu sesuatu yang sangat tinggi sekali, ya. Sangat tinggi. Yang sangat besar, dan itu membutuhkan energi yang besar pula. Karena tidak hanya dirumuskan dalam kata-kata, dalam tulisan, tapi juga dan tidak hanya diucapkan secara lisan, tapi membutuhkan komitmen yang besar untuk bisa dilaksanakan. Nah, kita tidak mungkin bisa menjalankan tugas kita dalam pelayanan kita sebagai PIKI berhadapan dengan persoalan-persoalan kebangsaan yang begini banyak ini kalau kerendahan hati itu tidak ada. Jadi saya merasakan bagaimana situasi yang dihadapi oleh Rasul Paulus dengan jemaat Filipi itu, makanya dia mengingatkan mereka tentang kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu pula yang diingatkan Tuhan Yesus, ya, dalam Matius 5 ayat 44, supaya bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita dan bagaimana kita bisa berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Waduh, ini kata-kata Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 44 ini, kita bicara kerendahan hati di sini, aduh itu impossible. Tapi ini harus kita lakukan. Mana ada kita mau kasih musuh, itu dapat tampil yang kiri, kita balik kanan. Ya, orang Nado bilang begitu. Jual sabli. Dan hanya butuh kerendahan hati, maka kata Yesus di Matius 5 ayat 44 itu bisa kita laksanakan pula. Ya. Nah, kita juga untuk para senior GMKI yang ada di PIKI juga sudah bukan sesuatu yang asing lagi. Ya, ketika kita berulang kali diingatkan lewat motto GMK itu Omnis Unum Sin, Yohanes 17 ayat 21 itu, ya. Ya. Agar semua menjadi satu. Di Yohanes 17 ayat 20 sampai 26 misalnya, itu dengan terang benderang itu Yohanes menyampaikan hal itu kepada kita semua, ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku dalam Engkau, dan agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Doa Yesus yang agung ini doa sebelum dia ditangkap, ya. Itu juga mengingatkan kita, karena kita baru saja merayakan Paskah dan kemarin kita baru merayakan kenaikan Yesus, bahwa menjadi satu itu persoalan yang bisa dianggap
bisa kita lakukan. Tapi dia punya persoalan tersendiri untuk menjadi satu. Menjadi satu dalam Kristus itu akan membuat kita lebih mengenal Kristus, siapa Kristus. Kita lebih dekat dengan firman Tuhan. Kita akan terlindungi, kita tidak tersesat. Ada selalu sukacita yang kita rasakan setiap saat ketika kita dekat dengan Kristus. Ada kekudusan pikiran, ada perbuatan, ada kekudusan pikiran, perbuatan, bahkan tabiat pun juga. Ada kesatuan dalam tujuan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Ada kesatuan dalam persekutuan. Dan pengenalan kita kepada Kristus juga akan menjadi hal yang menjadi motivasi untuk menuntun orang lain mengenal Kristus pula. Ya. Ada ketekunan kita dalam iman, dan yang paling penting kita bisa hidup dalam kasih. Jadi saya melihat apa yang ditulis oleh Yohanes tentang doa Yesus sebelum dia ditangkap, maupun apa yang diajarkan oleh Paulus, ada punya korelasi yang sangat kuat sekali untuk mengingatkan kita semua bahwa kita tidak mungkin bisa bersatu kasih, bersatu jiwa, bersatu tujuan. Kalau pakai tema yang diambil oleh PGI, tidak mungkin bisa sehati sepikir untuk kepentingan bersama. Kalau kita tidak punya kerendahan hati dalam melayani. Kerendahan hati itu akan muncul ketika kita benar-benar punya pengenalan yang baik, punya kedekatan dengan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita punya kedekatan dengan Tuhan? Kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan bahwa firman Tuhan yang kita baca itu harus kita baca setia untuk membaca dan setia juga untuk mau melakukan setiap hari. Ya, saya pikir ini catatan penting, poin yang sangat berharga, yang saya pikir juga ini bukan hal baru ya buat teman-teman pengurus PIKI ya, atau anggota PIKI. Tapi marilah kita terus untuk saling mengingatkan. Ibu Ketua Umum ya yang sudah hadir, maupun Ketua Dewan Pakar, kita pasti juga yang hadir, dan teman-teman pengurus PIKI, kita hanya bisa menjalankan roda organisasi ini dengan prinsip kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa membuat sesuatu yang lebih lagi untuk bisa memperkenalkan Kristus pada orang lain, untuk bisa melakukan hal-hal besar dalam kerangka menjaga persatuan dan kesatuan dari kehidupan kita berbangsa dan secara khusus bergereja. Semoga ini menjadi refleksi kita bersama. Tuhan Yesus menguatkan kita semua, dan sekali lagi, mari kita memberi diri setiap saat untuk hidup dalam kerendahan hati, supaya kita bisa bersukacita, kita bisa hidup dalam kepenuhan kasih Kristus itu sendiri. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman,
kita akan masuki doa syafaat. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, setelah kita telah mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat yang pertama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di dalam ibadah bulanan DPP PIKI pada kesempatan hari ini 30 Mei 2022 kembali kami bisa berkumpul by Zoom. Kami percaya meskipun secara online, tetapi pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Dan bersyukur hari ini di dalam ibadah bulanan ini, firman-Mu telah dibentangkan oleh hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Ronald Richard, yang sungguh luar biasa kembali menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Secara khusus mengerucut bagi kami, keluarga besar, Dewan Pengurus Pusat, PIKI yang ada. Kiranya Tuhan, Engkau terus memberkati hamba-Mu ini, Bapak Pendeta Ronald Richard, dalam segala aktivitas pelayanan, termasuk tugas-tugas yang lain yang telah Tuhan percayakan kepadanya, yang diembannya, untuk bisa juga dia jawantakan dalam setiap pelayanan yang ada, termasuk yang ada di PIKI ini. Berkati keluarganya, dan apapun yang menjadi visi misi pribadi, keluarganya, Tuhan campur tangan dan Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan dalam kesempatan syafaat kami ini, untuk pengurus daripada DPP PIKI, mulai dari ketua umum, sekjen, bendahara, dan seluruh unsur pimpinan yang ada, dan bahkan pun sampai ke daerah-daerah. Ya Tuhan, biarlah perkenanan-Mu selalu ada bersama dengan kami, keluarga besar PIKI ini. Karena kami percaya PIKI ada untuk kemaslahatan, termasuk juga perjuangan-perjuangan yang Tuhan berikan atau tetapkan secara apa yang menjadi garis organisasi kami. Terlebih khusus visi misi yang ada daripada PIKI ini ya Tuhan. Biarlah semuanya itu terejawantakan dengan baik. Di dalam sisi perjuangan tentunya melihat daripada asas kekristenan yang ada. Karena kami percaya perjuangan dibarengi dengan iman, maka hasilnya sangat-sangat luar biasa. Berkati akan setiap apa yang telah menjadi visi misi perjuangan daripada PIKI, untuk tetap terus bersuara bagi kemaslahatan umat, bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Kami menyerahkan semuanya akan seluruh keluarga besar, pengurus-pengurus yang ada. Anugerahi kesehatan, kekuatan kepada Ibu Ketum kami, Pak Sekjen kami. Bahkan secara khusus hari ini juga berdoa bagi Pak Sekjen, yang dalam sementara perjuangannya Tuhan, khususnya di dalam Kementerian Agama. Tuhan tolong dan Tuhan buka jalan. Kami menyerahkan semua Tuhan ke dalam tangan. Bahkan juga akan segala apa yang telah direncanakan. Biarlah semua itu Tuhan buat berhasil. Khususnya juga Tuhan yang bertugas pada malam hari ini, khususnya dari lembaga kerohanian DPP PIKI. Tuhan juga berkenan dan berkati. Akhirnya Tuhan, syafaat ini, dalam syafaat pertama ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Inilah ungkapan syukur kami. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan doa syafaat kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan di dalam PIKI ini yang berjuang dalam berbagai tantangan dan pergumulan. Di tengah-tengah tugas tanggung jawab kami, Tuhan, ada kalanya Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak diinginkan, tantangan, pergumulan itu terjadi. Tapi kami percaya di dalam Tuhan segala sesuatu yang Kau izinkan itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Sebabnya Bapa, kami bersehati menopang saudara-saudara kami yang sedang berjuang di dalam setiap tantangan, pergumulan, dalam berbagai masalah yang dihadapi, sakit, penyakit, atau apapun, masalah relasi dengan orang lain, dengan orang-orang terkasih, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Secara khusus, kami mau berdoa untuk Bapak Wasekjen, Pak Mangaranap, yang sakit
sedang dirawat di rumah sakit, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan sanggup menyembuhkan. Engkau sanggup memulihkan. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan memakai setiap tim medis yang membantu proses pemulihan Bapak Wasekjen. Biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat bijaksana. Jauhkan dari segala niat-niat tidak bertanggung jawab, dari human error, kesalahan manusia. Biarlah semua penanganan bisa berjalan dengan baik. Lewat makanan, minuman, obat-obatan juga ini bisa membawa kesembuhan bagi Bapak Mangaranap. Terima kasih Tuhan, bahkan juga untuk setiap saudara-saudara dalam kepengurusan PIKI ini mungkin ada yang mengalami kelemahan fisik. Tuhan, Engkau yang jamah, Engkau yang menguatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Tuhan yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sebagai lagu pengutusan, kita mau mengangkat pujian NKB 210 ayat 1 dan 4. Berkarya terus dengan hati teguh, dan menanggung duka. Ku utus Kau mengabdi bagiku. Ku utus Kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus Kau, bersatulah teguh, karena Bapa mengutusku. Dermaga masa depan terbentang di ujung horizon zaman. Pelabuhan harapan menyenguk dari mercusuar hati. Tempat kita melempar jangkar pembaharuan, menancapkan kepastian penuh keyakinan bahwa Tuhan mengutus kita untuk sehati sepikir mewujudkan kepentingan bersama. Mengukir semangat dan pengalaman baru pada buku putih kehidupan untuk meneruskan karya dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam semua. Terima kasih. Suara Pak Terima kasih, Nando Pendeta. Pak Pendeta Ronald. Shalom. Tanya. Selamat terhadap Terima sama kasih. Pendeta Ronald ya. Selamat sudah ditahbiskan. Terima kasih.
Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ibadah kita hari ini selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Ronald Tapilatu atas pelayanannya, pemberitaan firman. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga yang terkasih. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Yang pertama dari penasehat DPP PIKI, lalu nanti mewakili pengurus DPP PIKI, dan selanjutnya jika ada pengumuman dari Kesekretariatan DPP PIKI. Baik, kami persilahkan kepada yang mewakili penasehat untuk memberi kata sambutan. Kami persilakan pada Ibu Pasti Tampu Bolon, Sekretaris Dewan Penasehat. Baik, pertama-tama terima kasih atas kesempatan ini. Saya juga sangat berbahagia pada malam ini. Kedengaran ya suara saya? Sorry. Kedengaran. Pada malam hari ini saya sangat berbahagia karena bisa mengikuti kebaktian DPP PIKI bulanan, terutama dengan firman yang dibawakan oleh Pendeta Ronald. Saya sering sekali melihat Pendeta Ronald di perkumpulan GMKI, jadi baru saat inilah yang benar-benar saya lihat. Saya sangat bergembira dan bersukacita dengan firman yang luar biasa dari Pak Ronald. Bagi saya khususnya, tentu bagi kita semua. Apa yang tadi diambil dari Filipi 2 sampai 3 itu, buat saya juga perlu selalu diingatkan. Terus terang aja, tidak gampang ya, Pak Pendeta membuat kerendahan hati ya. Saya sendiri juga sering keluar egonya, harga dirinya, ingin dipusatkan pada diri saya sendiri. Tapi ini kita diingatkan, semoga kita bisa betul membahagiakan orang lain. Tadi di dalam kalimat satu kasih, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Saya sendiri sering mengalami hal ini, Pak Pendeta. Tidak mudah, betul, tidak mudah. Kadang-kadang kalau sudah saya tahu orang lain salah, ya udah, saya mau bertahan. Jadi saya pikir ini suatu hal yang sangat baik untuk kita renungkan, dan khusus buat saya sendiri. Saya juga kadang-kadang dengan tadi ada 8 aras, Pak Pendeta. Nah, saya juga kadang-kadang ini ada yang tidak sesuai kadang-kadang dengan pendapat kita yang gereja yang yang tradisional lah. Saya katakan misalnya dengan GBI ya. Pernah satu kali kami dari Perki, saya juga Persatuan Kristen se-Eropa, mengundang seorang yang dari GBI. Selalu kan kalau pendeta GBI itu selalu bilang, amin, amin, saudara-saudara. Satu pun kami tidak ada yang mengatakan amin. Pak Pendeta ya, kita ya harus mengikuti gitu. Jadi itu yang saya ingin kemukakan. Terima kasih kepada DPP PIKI yang sangat aktif ya menurut saya. Selalu membuat acara-acara kita. Hampir tidak ada yang kosong. Sepertinya sih setiap lembaga ataupun setiap orang di PIKI itu aktif saya lihat. Mungkin terutama karena Ibu Ketumnya juga sangat kreatif, sangat aktif. Jadi yang lain pun mengikut. Jadi saya berterima kasih untuk itu. Sebagai penasehat kami bangga dengan kepengurusan saat ini. Semoga terus Pak. Begitu juga untuk daerah DPD yang mungkin beberapa orang ikut pada saat ini,
kami juga sangat berterima kasih. Kelihatannya DPD juga aktif sekarang. Bahkan DPC ya sangat aktif. Jadi saya juga sangat senang melihat itu. Kita manfaatkanlah WA kita yang bersama itu sehingga kami juga bisa mengerti apa yang terjadi di DPD. Ingin sebetulnya sebagai penasehat setiap DPD punya satu kespesifikan, kekhasan ya untuk membina baik itu anggota PIKI, baik itu anggota sekitar. Misalnya terserah apa saja, misalnya ada yang khusus membina koperasi, membina petani, atau yang lain yang justru bermanfaat untuk sekitar kita, sehingga kita PIKI akan dilihat orang, bukan hanya oleh anggota PIKI, tapi sekitar kita juga. Nah itu saja saya kira dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Mari kita selalu bersama dan bersatu. Terima kasih. Salam dan doa saya buat kita semua. Amin. Ya, baik. Terima kasih untuk sambutan dari Ibu Pasti Tampu Bolon, mewakili penasihat DPP PIKI. Untuk selanjutnya kami serahkan mewakili pengurus, Ibu Ketum. Mungkin apakah ada di ruangan ini? Saya tidak lihat. Ada. Oh iya, ada. Senang bisa lihat wajah Ibu. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Pendeta Fernando. Kebetulan juga ada Bang Theo. Biar nanti Bang Theo yang menyampaikan pesan organisasi. Tapi saya bersyukur hari ini kita dapat bertemu kembali. Dan terima kasih kepada lembaga kerohanian yang sudah mempersiapkan ibadah kita. Bang Theo, silahkan. Waketum Theo Litai. Nggak ada Theonya. Nggak ada ya? Baik, nanti Mbak Chelsea tolong disampaikan pesan apa kita terkait juga persiapan Rakernas kita nanti di bulan Juni. Kemarin kita sudah sidang pleno 2 dan beberapa hasilnya, dan juga dengan pertemuan nanti dengan Dewan Pakar dan Dewan Kehormatan. Namun disampaikan juga kemarin ada pertemuan di Bitung Paskah bersama Lembaga Keumatan yang diselenggarakan di kemarin itu panitianya PNPS ya. Nah kemungkinan tahun depan kita PIKI yang akan menjadi panitianya. Tapi saya kurang tahu nanti informasi akan disampaikan Sekjen. Dan juga Bapak dan Ibu, kita akan mempersiapkan rapat kerja nasional kita yang pertama di bulan Juni, mungkin di akhir Juni nanti. Dan ini kita akan mengundang DPD mewakili. Kita akan laksanakan di Kinasih beberapa persiapan. Nggak terasa ternyata udah mau masuk bulan Juni ya. Besok udah 31. Terima kasih kepada tim lembaga kerohanian dan kita semua yang pada hari ini sudah melaksanakan ibadah bulanan DPP PIKI, dan juga selamat kepada Pendeta Ronald. Kemarin saya tidak bisa hadir di pentahbisannya, satu karena memang juga menurut Pendeta Ronald dilaksanakan di tempat yang sulit dijangkau kalau hanya satu hari, dan juga tidak ada online. Nah, pada saat itu memang saya juga sedang ada di Austria. Dan juga terima kasih kepada kita semua yang sudah, saya mungkin melihat hari ini kenapa lebih sedikit yang hadir, ini mungkin pada banyak masih di perjalanan dan di luar kota. Namun apa yang sudah disampaikan tadi luar biasa menyentuh. Ini yang sering menjadi juga denominasi gereja yang begitu banyak, Pendeta Ronald, dan juga bagaimana kita
juga hari ini kita persiapan untuk di Dirjen Bimas Kristen. Nah, ini menjadi concern atau mudah-mudahan bisa menjadi perhatian bagi kita semua. Ada beberapa kandidat yang sudah juga memberikan informasi ke kita di PPPK untuk dapat diberikan rekomendasi, dan mudah-mudahan prosesnya ini bisa berjalan. Sekarang masih penyaringan administrasi. Nah, ini juga akan penting sekali nanti peningkatan SDM para pendeta dan juga di beberapa mungkin pendataan dari denominasi gereja yang ada itu, dan juga bagaimana arahnya ke depan. Nah, satu lagi yang mungkin juga adalah bagaimana kita involve, atau ini menjadi juga pemikiran kita bersama, bagaimana keberadaan kita nanti PIKI ini menjelang 2024. Dan ini juga menjelang banyaknya masa selesai kepala daerah yang akan dimulai Juni, Juli. Nah, ini ada PLT yang banyak sekali kita tidak mungkin ada beberapa yang tidak terinformasi. Nah, ini juga nanti akan perlu kepada kita, karena ini akan sangat mempengaruhi suhu politik dan bagaimana kita PIKI sebagai intelektual, intelijensia Kristen bisa berperan. Dan juga kemarin ada pelaksanaan Kongres ISKA yang saya minta juga Pak Theo Litai dan beberapa waketum yang bisa memberikan waktu untuk kehadirannya. Dan selain itu kita juga akan melakukan pertemuan dengan beberapa lembaga cendekiawan agama. Ini mungkin dari saya secara organisasi. Silakan Bu Chelsea bisa menambahkan secara detail yang lainnya. Baik, izin Ketua Umum Ibu Badi Keneta Putri, Bapak dan Ibu pimpinan, serta Bapak Ibu pimpinan DPD dan DPC yang hadir pada malam hari yang baik ini. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas nama Kesekjenan kepada Lembaga Kerohanian dan juga khusus kepada Bapak Pendeta Richard Ronald Richard yang telah memimpin dalam pelayanan firman malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh pelayanan dari Bapak Pendeta dan keluarga, juga kepada Lembaga Kerohanian yang dipimpin Ibu Pendeta Yudit dan Bapak Ibu Pendeta lainnya. Yang izin menambahkan atau melengkapi, yaitu yang pertama, telah berdasarkan sidang pleno kedua DPP PIKI yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Mei yang lalu, bahwa satu, Rakernas Rapat Kerja Nasional DPP PIKI, Rapat Kerja Nasional PIKI akan dilaksanakan terjadwal 25 sampai 26 Juni 2022. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang hadir pada pertemuan malam hari ini, mohon berkenan menjadwalkan kehadiran pada 25 dan 26 Juni 2022. Lokasi acara Kinasih Sukabumi. Undangan resmi akan segera tersampaikan kepada Bapak dan Ibu. Untuk diketahui bahwa selain DPP PIKI, tentu saja undangan kepada yang terhormat seluruh ketua dan jajaran pimpinan DPD PIKI juga akan segera disampaikan paling lambat minggu depan. Lalu yang berikutnya, bahwa SK kepengurusan yang baru saat ini dalam finishing touch, dan terus terang kami membutuhkan bantuan Bapak dan Ibu. Sebelumnya mohon maaf karena keterlambatan kami, tapi karena memang ada kerusakan pada file yang telah kami susun sebelumnya, dan kami meminta bantuan pada beberapa ketua bidang dan ketua lembaga untuk mengkonfirmasi database yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu ketua lembaga dan ketua bidang. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, tapi sesuai arahan Ibu Ketum dan Bapak Sekjen, kami harus menyelesaikannya segera. Karena itu mohon bantuan Bapak dan Ibu ketua lembaga, ketua bidang dan Bapak Ibu ketua lembaga.
untuk jadwal ibadah bulanan berikutnya terjadwal kalau tidak salah 26 Juni, dan mohon kehadiran Bapak dan Ibu, tapi kami akan menyampaikan kembali e-flyer dan undangan, mudah-mudahan 1 minggu sebelumnya sudah bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, sehingga memaksimalkan kehadiran dari waktu ke waktu dan perenungan serta ibadah bersama kita untuk saling menguatkan satu sama lain. Saya kira yang terutama dari agenda keorganisasian, di sisi DPP demikian, tapi kami menambahkan berita baik yang telah kami terima pada Kesekjenan. DPD Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan konvercap untuk mengupdate 5 DPC di wilayah DIY secara khusus. Dan karena itu merupakan pencapaian yang luar biasa, puji Tuhan. Kita mendoakan Ketua DPD Bapak Bambang, telah hadir juga ya Pak Bambang ya. Begitu, terima kasih atas upaya organisasinya. Demikian Ibu Ketum, Bapak dan Ibu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, demikian sepertinya pengumuman. Nanti kalau yang lebih lengkap akan ada di grup chat kita di DPD, DPP, DPC dan juga di DPP PIKI. Pak Bambang ada yang mau disampaikan? Pak Roni juga ya terkait acara di Jatim ya, 13 Juni ya. Mungkin Pak Bambang dulu, silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih Bu Ketum dan Bapak Ibu yang lain. Jadi kemarin sudah selesai kita konversap dan sudah terbentuk semua pengurus DPC PIKI di 5 kabupaten kota. Kami sedang mempersiapkan untuk konverda. Ya mungkin 2 minggu lagi lah kira-kira. Di harapan kami kita akan menyelesaikan seluruhnya pada Juni ini, sehingga nanti pada Rakernas kita sudah menampilkan kepengurusan baru baik DPD dan DPC. Tentang pelantikannya nanti tergantung pada Ibu Ketum atau Pak Sekjen yang bisa hadir ke Yogyakarta. Saya kira itu laporan dari DPD PIKI DIY. Terima kasih Bu Ketum, Bu Wakil Sekretaris, Bu Sekretaris Dewan Pembina, Dewan Penasihat. Terima kasih semuanya yang telah mendukung kami. Terima kasih Pak Bambang. Pak Roni, ada yang mau disampaikan? Pak Bambang nanti tolong ingatkan kembali supaya saya bisa upayakan hadir. Mudah-mudahan jadwalnya bisa ini. Iya, kita cocokkan dengan Bu Ketum aja nanti. Oke, silakan Pak Roni, Jatim. Oke, kalau Pak Roni sudah ini, atau Pak ini ya, Pak itu mau nyampein. Siapa yang mau nyampein pengumuman dari Jatim? Pak Markus. Oke, ya sudah, nanti menyusul saja. Demikian sepertinya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Fernando Simanjuntak, bagus sekali suaranya. Saya sampai mau ikut nyanyi tapi malu suara. Selamat malam. Terima kasih Bu Desi. Oh iya, Bu Ketum itu Pak Markus, suara Pak Markus. Pak Markus. Oh, Pak Markus Remiasa. Silakan Pak Markus, ada pengumuman dari Jatim. Terima kasih banyak Bu Ketum dan Bapak Ibu sekalian, pengurus DPP dan juga Dewan Penasehat. Ada yang mau disampaikan dari Jatim terkait tanggal 13 acaranya Pak Saya Tapi ya? Iya, kami rencanakan itu 1 bulan, 4 kali ya kegiatan, mulai dari tanggal 6, 13, 20, dan 27, Bu Ketum. Putus Pak Markus. Iya, karena saya masih di jalan, mungkin kalau ini kami nanti umumkan di ini aja ya Bu Ketum ya. Oke, mungkin ini ya nanti ya. DPC, dan Jawa Tengah, Pak Gus, ada yang mau disampaikan? Kapan nih jadinya konverdanya, Pak Gus? Salam Bu, kami dari DPC PIKI Kabupaten Pati Bu.
Ya Pati toh. Ya, Pati. Memang belum jadi pengurus Jawa Tengah. Saya tidak tahu kan perdanya. Jadi kalau tidak salah itu Pak Theo. Tapi saya ingin tanya, Ya, Bu, Pak Theo, apakah ya. tanggal 25, ya, 25-26 Juni itu DPC bisa ikut peninjau atau pendengar atau apa, Bu? Hadir. Bisa Pak, bisa. Nah, tapi memang tidak diharuskan. Yang memang utusannya dalam hal ini untuk DPD dan juga memang walaupun COVID sudah masih membayangi, tapi kita juga memang jaga jarak. Tapi karena Pak Step juga nanti bisa mewakili Jawa Tengah, bisa Pak. Nanti akan dibuat juga edarannya ke seluruh DPD dan DPC. Kalau DPC memang tidak diwajibkan hadir karena dia memang kehadirannya biasanya di dalam kongres yang ini. Tapi nanti coba kita akan lihat situasinya dan waktu itu apakah kondisi sudah bisa memungkinkan untuk nih. Karena nanti ada sejenis seperti outbound juga ya, Mbak Chelsea ya. Jadi keakraban kita untuk mungkin udah berapa lama ini supaya lebih saling mengenal. Demikian mungkin. Outbound lah. Terima kasih Ibu. Kenapa? Lansia nggak ikut lah outbound. Ikut lah. Kan outboundnya cuma makan kerupuk. Terima kasih untuk Ibu Yudit yang sudah mempersiapkan juga semua bersama tim kerohanian. Terima kasih untuk kita semua. Saya pikir ini sudah mungkin di Papua sudah jam 10 malam. Ya. Pak Ronald, saya juga nanti jam 12.30 siap-siap terbang ke Ambon. Saya nggak tahu, mudah-mudahan tolong Bu Chelsea dihubungi yang Maluku, bisa ketemu besok. Saya ada acara di hotel apa? Swiss Bell. Nah, kalau bisa ketemu nanti dengan pengurus Piki Maluku. Demikian saya kembalikan kepada Bu Chelsea atau kepada host tadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Saya pikir tadi pengumuman-pengumuman sudah banyak ya. Mungkin kita selesaikan acara kita, ibadah kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pendeta Ronald Tapilatu, untuk semua saudara-saudara yang sudah hadir, untuk semua yang terlibat di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Sebelum kita bubar, kita mau foto terlebih dahulu. Boleh ya, dimunculkan fotonya. Oh iya. Pak Theo itu, Pak Theo kenapa tuh? Emang nggak ada apa? Buka. Yang foto bisa siapa? Bu Pendeta Yudit ya? Saya nggak ngerti cara fotonya. Saya aja. Oh iya, silakan Pak. Ada yang ahli Pak Pendeta, Pak Johan. Ahli foto-foto. Silakan, Oke, Bapak Ibu, ya, silakan kameranya dinyalakan on semua. Ya. Ada 2 slide ya. Yang pertama dulu ya. Silakan Bapak Ibu. Oke. Ya. 1, 2, 3. Beban saya nggak usah di spotlight, Pak Johan. Ya, sebentar. Saya copot dulu. Khusus. Pak Pendeta Victor kayaknya masih di Bali nih kayaknya. Oke, satu lagi. Ya, Bu, saya di sini makan malam keluarga, saya ulang tahun hari ini. Oh, selamat ulang tahun. Waduh. Oke. 2, 3. Makanya makan malam dengan keluarga ini. Ulang tahun Pendeta Victor. Pak Nando nyanyi kita happy birthday. Kita nyanyi dulu untuk Pak Pendeta Victor. Aduh, maaf terlewatkan infonya. Ya, perayaan. Wow. Oke, selamat malam. Sampai baku dapat dah. Pak Pendeta Victor, panjang umur sehat selalu, Pak Pendeta. Terima kasih Pak, sehat selalu. Selamat terjadi, sehat selalu. Panjang umur, sehat-sehat, Pak Pendeta Victor. Salam hormat untuk keluarga, salam sehat ya Pak Pendeta, salam keluarga. Selamat merayakan ulang tahun. Mbak Vira udah muncul. Dah, selamat malam.
Rusia, Salam semua. Ada Bang Ucok rupanya, Brian. Malam. Satu lagu dulu Ibu Ketum, diiringi Pendeta Nando. Oh gitu, lagu apa ya? Nanti Bu. Lain kali aja Bu Yud, Pendeta Yudi. Lain kali. Saya langsung ngeder dengar suara Pendeta Fernando menggelegar dan musiknya itu loh tadi, musiknya itu loh yang tapi di Rakernas ya. Tapi tak ada yang kebetulan ya sebenarnya Bu Chelsea. Iya. Rahasia kita semua Ibu, kita nggak sempat memasukkan lagu dan last minute kami semua warawiri. Ternyata lebih indah dengan live-nya Pak Nando. Iya. Itu langsung fresh from the open dia. Memang kalau pakai thank you. Musik ini bisa jauh dari Eko ya. Bagus Pak Fernando Pak Pendeta. Pak Ronald. Terima kasih Pak Ronald ya sudah ketemu kembali. Kita semua terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa Ibu Ketum. Sampai malam Pendeta. Ya, Pendeta Yudit, malam. Terima kasih Pak Pendeta Ronald. Pak Pendeta. Malam, Tuhan berkati semua. Dah. Izin pamit Bu Yudit, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semua. Sehat, Mbak Chelsea. Mbak Mira. Ya, terima kasih. Semua.